berdasar pemahaman accounting, misalkan seperti kepemilikan, yang membayar siapa, itu menjadi dasar penentuan kepemilikan karbon. Baik itu dari sisi jualan, jadi itu mau menjual karbon, atau di poin kita mau meng-offset dan seterusnya. Jadi pemahaman ini saya sengaja turunkan di poin yang paling basic dulu. Nanti baru kemudian nanti ada pemahaman-pemahaman yang lain yang basisnya karena memang framework melihat dari sisi yang berbeda karena inisiatifnya berbeda, maka ya pemahamannya juga mulai dibedakan. Tetapi pemilikan di poin ini juga beberapa regulasi juga menunjukkan poin tersebut. Misalkan di Permen LH yang zamannya sebelum Pak Menteri dan Bu Menteri yang sebelumnya, itu sempat ada Pak Menteri MS Kaban, beliau mengeluarkan mengenai bagaimana cara menghitung emisi karbon di hutan. Dia menjelaskan bahwa karbon itu tergantung siapa yang bayar. Kalau kita nggak bayar, kita nggak menguasai lahannya, kita nggak ada kepemilikannya, ya hak atas karbon belum turun ke dia. Bagaimana caranya turun? Ya harus ada transaksi, harus ada, nah misalnya nanam, ya nggak cuma nanam, harus anak diangkat sebagai anak gitu, bukan anak pungut. Kalau anak pungut kan baru itu oke gitu. Tapi kalau anak angkat itu terus selamanya diurusi. Kalau minum susu ya terus sampai dia gede, nanti kan begitu sudah dewasa beliau mereka jagain kita. Konsep itu adalah yang saya pikir harus disampaikan ke berbagai pihak. Ini kebetulan dalam isinya ekspor dari kampus. Supaya nanti menyampaikan ke kalau kok dipanggil sebagai tenaga ahli di kementerian bisa menyuarakan hal ini ya, karena saya salah satu yang paling sering menyuarakan bahwa hak atas karbon itu adalah hak yang harus diurus pertama kali. Dan kemudian bahwa skenario pemikiran berkaitan emisi sekarang sudah ngarahnya ke accounting base. Makanya kalau di PIKA, partnership carbon accounting finansial yang kemarin dipresentasikan oleh Mas kita, itu pendekatannya juga accounting. Saya nyewa mobil, saya beli mobil. Beli mobilnya kredit 70% dibayar, 70% atau 80% dibayari bank. Saya bayari yang 20%-nya. Ya emisi yang ditanggung itu ya berdasarkan kepemilikan itu sampai cicilannya lunas. Begitu cicilannya lunas baru balik ke kita. Itu pendekatannya kita. Jadi dari poin pickup itu dibangun pertama kali, saya itu ikut di situ ya untuk mendefinisikan bagaimana pickup ini bisa diimplementasi. Jadi ini pemikiran dasar yang harus dipahami oleh berbagai pihak, karena ketika satu pihak itu membuat framework, itu dasar berpikirnya ini ilmu terapannya yang mana yang mau dicari ya. Nah kebetulan memang ilmu terapan ini, kalau dulu kan yang paling sering kan diagi protokol, kan bacanya diagi protokol yang dirilis WLAN tersebut. Kemudian ada ISO juga rilis 14.000, 14.064, yang terakhir 14.083 mengenai supply chain, emission supply chain 2023 baru rilis. Dan ini hal-hal yang disebutkan di sana itu di poin fundamentalnya sudah bahasanya apa yang bayari kontraktor. Kalau kontraktor itu kerja untuk bohir, ya emisinya ke bohir. Kalau kontraktornya juga ngitung yang sama, dua kali ngitung. Betul konten. Untuk kita fokus satu skop 2 ya. Kalau skop 3 kan memang pihak eksternal, jadi kita bisa mengambil punya siapapun. Tapi skop 1-2 itu esensial. Skop 1-2 itu esensial. Esensial dalam arti ya kepemilikannya, haknya. Ya kalau kontraktor ya diletakkan posisinya. Kalau dibayar oleh bohir, ya ini emisi satu bohir. Yes. Boleh, monggo. Harus. Karena biar dengar, karena nggak masuk ke Zoom. Nggak tahu. Menarik karena tadi bicara tentang hak kan. Yes. Kalau tadi itu banyak teman-teman dari sisi accounting. Saya ingin tanya dari sisi hukum. Ya. Pengertian harus muncul kalau ada pembayaran. Yang membayar, yang mengelola, yang apa namanya, pemilikan ada di situ. Iya. Pertanyaannya itu Pak, kan ada yang
mengelola. Ya, saya ini dia akan mengelola lahannya ini, yang bayar masyarakatnya, Yes. bisnisnya dan lain-lain. Yes. Kemudian ini kan karbonnya dijual nih, Yes. bisa ke pihak ketiga. Yes. Dan disebut hak itu muncul itu dalam siapa membayar ke siapa? Ya, Sederhana kan? siapa membayar ke siapa? Siapa yang pengen ngoffset membayar ke siapa yang mengelola, mengadministrasi, menurunkan hak atas karbon itu ke pihak pengelola. Kalau saya jadi pengusaha karbon tradingnya, saya dapat hak untuk mengelola. Ya, dari si pemilik lahan. Dari Si pemilik lahan itu menyerahkan kepada pemerintah daerah menyerahkan kepada si pengusahanya. Yes. Kemudian kalau pengusahanya sudah membayar pada pemerintah daerah, baru kemudian pengusahanya dapat hak, atau setelah pengusaha bayaran baru ya betul. Si si pengusaha dapat pembayaran dari pihak ketiga baru didiskusikan kepada berbagai pihak dan itu harus dimonitor bersama-sama. Ya, betul. baru itu disebut punya hak. Yes. Jadi tidak bisa kita berpikir bahwa saya sudah usahain ini, tapi kan ada kontribusi berbagai pihak. Bahkan kalau kita ngacu ke CCB, skema dari Vera ya, Vera memiliki adanya certification on community and biodiversity. Ya kalau si biodiversity dan community-nya itu tidak mendapatkan bagian dari situ, itu bukan high quality carbon. Sekarang itu persepsi nggak cuma ESG, ada persepsi karbon. Jadi ada lembaga seperti Vera itu mengawasi di poin apakah karbon yang dirilis oleh satu pihak itu high quality carbon atau low quality carbon. Oleh karena itu sempat kan Vera direkturnya mengundurkan diri karena ya hasil persepsi karbon yang dirilis berdasarkan program-program yang dibuat itu nggak esensial untuk disebut sebagai proyek karbon, bahkan disebut sebagai greenwashing. Saya berpikir tentang aspek hukumnya. Kalau Yes. terjadi sengketa atau kayak gitu, berarti belum bisa menyatakan ternyata. Yes. Betul. Jadi makanya di dalam poin PCFD dan seterusnya ada poin tata kelola. Itu tata kelola itu yang harus dikunci di awal. Harus dipahami di awal bahwa yang namanya climate, yang namanya karbon itu harus clear tata kelola. Bagaimana program itu dijalankan, bagaimana eksekusinya. Karena kadang-kadang di tempat kita itu sering di luar inisiatif lupa menyampaikan kepada yang punya wewenang untuk melaksanakan. Misalkan kalau di perusahaan kan ada direksi, ada komisaris. Ini dua ini harus tahu nih, harus mengapprove dulu mana yang akan dieksekusi, kemudian ditetapkan budgetnya baru dirilis. Ditetapkan budgetnya itu pun juga harus ada kajian. Oh, nggak bisa tiba-tiba langsung, oke kita beli mobil listrik, kita bangun solar panel, nggak bisa. Itu ada proses tata kelola yang dijalankan dari awal. Makanya di dalam poin ini saya ingin mendudukkan bahwa yang namanya karbon ini, perhitungan emisi dan seterusnya, itu sudah kembali ke tipofnya. Ada ilmu-ilmu dasar pendukung yang harus dipahami. Ada norma-normanya yang harus dilihat dan dikunci. Karena kan kita bisa ada local wisdom dan seterusnya. Ini harus dilihat dan dikunci bahwa pemahaman itu harus turun dulu. Ini nggak ada di training, nggak ada di PPT. Memang keluarnya pas di online. Bersyukur ini online dan offline. Itu berkaitan tadi yang Vera yang yang tadi katanya dianggap persepsinya itu greenwashing, ceritanya gimana? Saya nggak belum. Oh ya siap. Jadi sempat ada beberapa proyek Pak. Jadi ya namanya kan Vera begitu terkenal, proyek-proyeknya banyak. Semua orang kan berinisiatif, oh proyek ini dihitungnya ada potensi karbon dan seterusnya. Tetapi karbon itu kayak hutan, kita pergi ke hutan gitu. Di hutan nggak ada suara burung, nggak ada satwanya, ini bukan hutan. Ini hutan buah. Itu bukan benar-benar karbon. Karena karbon itu harus mendukung daya dukung yang ada di lokasi itu kan, harus ada satwanya, harus ada benefitnya untuk yang tinggal di hutan. Kan masyarakat ini hutannya nggak boleh dibuka ya selama 15 tahun. Terus masyarakatnya ngapain Pak yang tinggal di situ? Yang di kotanya pengusahanya ya dia bisa dapat pendapatan dari jualan karbon, dan masyarakatnya. Makanya kan kalau misalkan di proyek ini ya tetap harus ada ya di dalam lokal wisdomnya Indonesia. Alhamdulillah ini regulasi di Indonesia itu mengundang pihak kampus, melihat stakeholder mapping dan seterusnya. Ada area di dalam hutan itu yang memang diperbolehkan untuk diberdayakan, dipergunakan. Bahkan di dalam Vera itu ada selisih 5-10%
boleh kok kalau mau dipakai untuk macam-macam. Jadi itu nggak akan merubah angka. Jadi ketika divalidasi dan diverifikasi ada 5-10% yang terjadi perbedaan dengan angka asumsi di validasi awal, nggak apa-apa. Itu diizinkan. Itu karena memang ya masyarakat boleh berusaha di dalam hutan. Jadi bukannya sertifikasi membatasi untuk hak hidup berbagai ya tidak hanya manusia tapi juga binatang untuk tinggal di situ. Kalau gajah lewat terus pohonnya jatuh tumbang itu alami dan ya tidak bisa dipersalahkan. Jadi auditor pun melihat bahwa skema-skema ini ketika itu mendukung gaya hidup yang tinggal di hutan itu, nah, haknya itu diberikan ya hak karbon itu juga akan jatuh ke pihak yang membeli offsetnya tadi dan yang total juga lebih clear karena di banyak itu hak atau kewajiban yang membeli itu. Kan artinya mau dua-duanya harus jalan. mereka itu kan kewajiban. Yes, dua-duanya harus jalan karena tanpa mengusahakan bukan untuk offset karbon tetapi tidak mendukung mereka yang tinggal di sana untuk bisa berusaha untuk bisa tinggal ya ini bukan high quality carbon itu dan low quality carbon itu yang diserang oleh berbagai pihak. Itulah makanya Vera jadi sempat Pak itu sayuran jadi proyek penanaman sayuran memang kan semua tanaman menyerap karbon Pak. Itu Artinya keberatan dengan konsep itu. ya ada beberapa pihak yang keberatan dengan konsep itu dan itu diserang. Nah ini case yang terjadi di Vera. Sebenarnya masih ada beberapa ya, tapi itu yang membuat akhirnya terus Vera merubah tata kelolanya. Bagaimana skema ini bisa diurus sebagai satu metodologi seperti itu. Karena itu lokal NGO atau Vera internasional. Vera itu bukan NGO sih. Vera itu lebih ke lembaga verifikasi karbon ya. Karena oke. Singkatan atau gimana? Apa nama perempuan yang Mungkin bisa diurus dulu. Apakah ini singkatan ataukah ini slang? Saudara Ini double RA. Ternyata dari tadi diam-diam saya pikir udah paham. Ya, makanya emang kan ya waktunya mepet kan jadi kita coba ini ya. Tapi intinya memang nanti kita akan bicara di poin-poin itu bagaimana kita memahami poin dasar bagaimana karbon itu bisa turun kepada berbagai pihak. Itu tidak hanya untuk jualan tapi juga ketika kita mengemisi. Seperti misalkan mobil tadi ya. Ya kalau mobil dan konteksnya di pickup sudah ada pemahaman bahwa basisnya itu kepemilikan kendaraannya ya. Kalau saya nyewa mobil terus beli bensin, pakai mobil itu ya emisinya bukan terus saya. Tapi sebagai Tapi internasional, kepemilikannya tadi. sebagai internasional, kayak hutang tadi kita beli mobil tapi dengan hutang. Emisi karbon yang dikeluarkan jadi haknya. Oh, jadi kan selama namanya ada project emission, namanya project emission. Jadi ketika kita mengusahakan satu project karbon menjadi project itu kan pasti ada emisi yang akan terbentuk. Saya jalan dinas, saya diskusi dengan siapapun, penggunaan mereka yang maintenance hutan itu kan dia perlu namanya monitoring hutan. Monitoring hutan itu kan kalau hutannya 10.000 hektar atau 5.000 hektar ya dia harus monitoring untuk 5.000 hektar. Nggak boleh ada ancaman. Jadi ada proses namanya patroli. Dia harus patroli untuk menjaga perbatasan, gitu kan, memastikan tidak ada kebakaran. Kalau misalkan ada tanaman yang mati itu nanti akan ditanam lagi di situ, gitu kan. Tambal sulam, menyulam namanya. Ada gigitan sulam, gitu kan, untuk nanam lagi. Nah itu kan butuh emisi, butuh kendaraan. Kendaraannya masih pakai BBM. Nah proses emisi itu juga diperhitungkan di volume. Jadi emisi dari serapan itu berapa, nanti dikurangi dengan emisi project berkaitan dengan kegiatan di dalam. Jadi memang prosesnya hampir sama kayak accounting. Jadi di sini kebetulan dia accounting gitu. Yes, jadi prinsip yang ada di accounting, yes nggak apa-apa. Nanti kan tanya Prof. Sylvia. Iya, mirip akuntansi, sangat mirip akuntansi. Jadi kepemilikan tadi memang emisi dari baru seutuhnya turun ke pihak tadi ya setelah lunas. Sebelum belum lunas, emisinya jatuh di bank.
selama belum lunas emisinya sudah dari bank. Dan bank pun juga sudah alhamdulillah mengakui. Jadi sudah keluar kan PIKAF disetujui oleh berbagai pihak, BRI sudah masuk, Citibank ikut juga, jadi banyak lembaga finansial masuk ke sana. Kemudian juga di Net Zero Banking Alliance juga poin ini juga disetujui. Jadi ya alhamdulillah berarti ya pemahaman ini sudah disepakati juga oleh pihak finansial, artinya oke. Jadi kalau framework penulisan itu juga sudah basisnya accounting based, alhamdulillah emisinya sudah ikut. Kalau skop 3 masuk ke emisinya bank, itu bank mau terima kan? Oh, mau. Oh. Nggak ada Pak Ali jadi Oh, iya. ulang. Oke. Kemarin inisiatif padahal saya. Ya, makanya enggak. Maksud saya kalau buat sendiri, buat bank sendiri kan skop 3 itu kalau dia masukkan dan ternyata dia tidak dari awal tidak sesuai dengan standarnya bank, itu kan merugikan bank. Yes. Mungkin bank lebih memilih tidak masukin dalam perhitungan. Biasanya gitu. Tapi sekarang sih mereka sudah, karena tekanan dari BlackRock luar biasa sih Pak untuk mereka mengikuti poin ini ya. BlackRock itu salah satu investornya. Dan di poin ini ya mereka harus memetakan 15 poin di dalam skop 3 emission. Jadi ada nanti mungkin nggak tahu di gambar ini ada nggak ya. Tapi nanti mungkin teman-teman yang di lokasi masing-masing silakan buka dan diikuti. Itu ada 15 sektor yang harus diawasi. Itu emisi di hulu, emisi di hilir, transportasi barang, transportasi karyawan, banyak lagi transportasi raw material. Tapi setahu saya BlackRock itu setiap tahun targetnya cuma misalnya Indonesia, tapi ini paling 1-2 perusahaan, nggak banyak sebetulnya. Berarti kebetulan sekarang BlackRock itu sampai ke Antam, Pak. Salah satu investornya Antam. Jadi memang Antam itu kan udah lama. Maksudnya dia target, dia selalu punya proyeksinya dari setiap tahun paling nggak banyak sekarang di satu negara. Iya. Cuma ini terakhir gara-gara ada surat cinta, Pak. Surat cinta dari BlackRock yang disclose di publik, ya selain dia ngirim ke para mitranya di seluruh dunia, terutama perbankan untuk mereka meng-offset emisi yang dihasilkan karena indirect impact dari bisnis perbankan. Ya karena NGO itu pasti memiliki peran yang krusial Pak. Tinggi. Apa itu terjadi? Kembali lagi ke Vera itu tadi sebetulnya yang di Vera itu sebetulnya dia tidak punya konsep yang seperti Pak Nata sampaikan itu ya, sehingga maksudnya dia tidak punya konsep bahwa ada sebagian persen yang boleh digunakan oleh. Oh kalau itu kan memang dua hal yang berbeda Pak. Iya maksudnya kalau Vera itu nggak punya prinsip seperti itu. Untuk menghitung seperti tiga betul. Iya untuk menghitung. Oh itu masuk Pak, itu dos, itu kan karena mengundurkan diri masalahnya greenwashingnya di mana? Saya belum tahu. Greenwashingnya karena prinsip mengenai metodologi di skema yang menurut berbagai NGO itu tidak mendukung gaya hidup. Oh itu berarti dia nggak ada. Konsep etika. Konsep itu dia nggak ada. Iya. Jadi itu membuat ya salah satu direksinya mundur karena ya low quality carbon yang terjadi. Kurang kalau bahasanya di OJK itu kalau ngomongin emisi dan sustainability itu kan harus ambisius ya tuh pendekatan ambisiusnya nggak ambisiusnya. Terus apa kaitnya ya? Iya, betul. Oh boleh. Oh enggak apa-apa. Aku kok Mbak. Santai aja. Tanyanya bingung kalau dia jangan-jangan sampai kayak Vera tadi kan. Oke, enggak apa-apa. Ternyata nggak paham gitu. Carbon trading. Boleh diceritain nggak sih proses awalnya itu seperti apa? Kalau yang tak tangkap saya kalau dari teman-teman kan, kita minta izin dari pemerintah dan setelah itu sampai proses perizinannya bisa mengelola, bisa mengelola, kemudian mulailah disiapkan SDM-nya, LSM, nanti siapapun yang monitor dan menjaga. Setelah itu dalam proses monitor dan menjaga sampai sebatas itu kan berarti perjanjiannya hanya antara si pengelola dengan si pemerintah yang punya lahan. Ya betul. Oke. Nah setelah itu dimonitor, dikelola. Pohon-pohonnya mulai tumbuh atau sebelum pohon mulai tumbuh sebelum pohon mulai tumbuh namanya ada skemanya memang ada banyak ya. Kalau misalkan kita bicara karbon itu kan ada yang basisnya serapan, ada yang basisnya tabungan karbon. Jadi tabungan karbon itu ya dia sudah menjadi tanamannya, kemudian mungkin juga ada
gambutnya dan seterusnya itu yang diukur semuanya. Nah, ada yang mekanismenya digabung serapan dan juga tabungan. Itu bisa digunakan. Sampai kapan kemudian kontrak? Ini sekarang yang mengelola, kemudian dia jual. Konsep jualan tadi kan bisa sebelum pohon tumbuh, baru saat pembukaan, bisa setelah pohon besar. Nah, kerjasama antara si pengelola dengan yang dia jual ini, yang membeli itu bisa berapa lama konsepnya? Seperti kalau Vera itu dia meminta 10 sampai 15 tahun tetap dalam kondisi yang sama. Kalau Creativo Gold Standard dia punya mekanisme sendiri, ada yang cuma 5 tahun tergantung ya, karena kan kadang-kadang ada juga yang budgetnya untuk, jadi misalkan kopi ada tanaman kanopinya, nah itu tanaman kanopinya yang diukur. Jadi si Vera inilah yang mengatur bagaimana hubungan antara si Karena dia punya metodologi. Ya, yang punya metodologi. Yes. Kalau konstruksi kita bilang ada fizik, ada yang lain-lain yang kayak gitu kan. Vera ini sejajar dengan fiziknya. Vera kayak LCV-nya, kayak Putu Agung, kayak Tuh Friendland, tapi khusus spesifik dia punya metodologi sendiri. Iya. Kalau Vera, kalau Tuh kan dia ikut ini ya. Ya, kalau di konstruksi kayak oke. Ya, betul. Thank you. Dan mendapat bayangan. Iya, jadi dia kayak lembaga verifikasi karbon gitu. Tapi dia punya metodologi. Jadi memang organisasi yang cukup. Kita kembali ke laptop ya. Ya. Jadi dasar berpikirnya memang awalnya climate kan. Climate ada resiko itu dipetakan. Kemarin juga seperti bahas bahwa ya global risk itu karbon. Meskipun di dalam hal ini ya kita lagi mencari, banyak pihak lagi mencari pertanyaannya, kalau saya sudah melakukan mitigasi melalui proyek-proyek dekarbonisasi, apakah dampak lingkungan ini bisa berkurang? Ya ini sama seperti kemarin saya cerita mengenai ini ya langkah-langkah climate stress test. Dalam poin itu harus ada yang selaras dengan langkahnya pemerintah, itu yang kita sebut orderly, ada yang disorderly, ada yang nurut, ada yang nggak nurut, bisa ada yang bersamaan. Sehingga ya kalau ini itu tidak digerakkan secara seragam dan teratur seperti yang ditentukan pemerintah, semua pihak melakukan kontribusi yang sama, ya akan sangat susah untuk dilihat hasil dari dampak mitigasi emisi yang sudah kita lakukan. Karena sama seperti butterfly effect, gerakan kupu-kupu ya, sayap kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupunya cuma 5 ya nggak bisa gerakin tornado gitu. Tapi kalau kupu-kupunya banyak di Amerika Selatan, karena kupu-kupunya banyak, makanya tornado di Amerika bisa bergerak lokasinya. Ya karena dampak dari butterfly effect. Nah di case ini pun sama. Makanya skenario yang dirilis oleh NGFS itu adalah skenario yang basisnya ada acuannya. Memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Karena kalau dilakukan sendiri-sendiri ya dampak dari NDC yang arahnya ke sini, dia bisa 2,5, 1,5 derajat dan seterusnya nggak akan mungkin tercapai. Langkahnya harus dilakukan bersama-sama. Jadi ini dasar berpikirnya. Dan untuk mencapai ini semua, yaitu butuh langkah sinergi semua pihak bersama-sama melaporkan. Nah, kalau semua pihak sudah melaporkan dan sudah berkontribusi, tapi tidak ada langkah perbaikan, berarti langkah mitigasi mungkin harus nggak pas. Mungkin yang paling pas adaptasi. Ya karena memang ada mitigasi, ada adaptasi terkait perubahan itu. Ya memang harus berharap, kalau bahasanya Pak Jokowi ya, harmoni dengan COVID waktu itu. Next slide. Jadi ini dasar berpikir poin-poinnya termasuk starting point bagaimana kita bisa melakukan semua. Ini Indonesia punya basisnya energi. Ini hitungan angka ini basisnya di PLN Pertamina. Jadi kalau dua lembaga ini sudah melakukan, insya Allah ya berimpact ke target nasional keseluruhan ya untuk mencapai ini. Tapi kita lewati saja. Tapi ini memang pemerintah membuat garis besar skema orderly. Tetapi memang skema orderly ini diharapkan semua pihak mengirimkan kontribusinya yang hingga saat ini belum. Momennya belum nggak enak. Terus ya. Kenapa?